Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita sampai sekarang masih bisa menikmati 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasul kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Raya Telaga Kauripan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya setiap anak cucu Adam pasti pernah berdosa, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berdosa adalah orang yang bertaubat. Manusia pada dasarnya memiliki tabiat kekurangan yang sangat banyak, dan salah satu kekurangan yaitu selalu berbuat dosa. Maka Allah mensyariatkan suatu amalan ibadah yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, yaitu amalan istighfar. Istighfar, sayangnya kebanyakan dari kita hanya mengetahui istighfar di lisan saja. Padahal pada dasarnya ketika kita beristighfar akan berpengaruh kepada hati, pikiran, serta amal keseharian kita. Syekh Fudail bin Iyad, salah satu guru Imam Syafi'i, pernah berkata, beristighfar tanpa meninggalkan perbuatan dosa adalah tobatnya para pendusta. Istighfar memiliki manfaat yang melimpah sangat banyak, baik di dunia maupun manfaat di akhirat. Ada sebuah kisah yang menggambarkan kedahsyatan hasil dari amalan istighfar tersebut. Kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika beliau mulai menua, terbesiklah di hatinya untuk pergi ke sebuah kota yang dia pun tidak tahu apa tujuan dia pergi ke kota itu. Lalu berangkatlah dia. Sesampainya di kota itu, azan Isya berkumandang. Lalu sholatlah dia. Setelah selesai sholat, ia menuju ke pojok masjid untuk berbaring, untuk menginap di dalam masjid itu. Tiba-tiba marbot masjid itu datang menghampirinya dan berkata, "Wahai Syekh, apa yang kamu lakukan di sini?" Lalu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjawab, "Saya musafir. Saya tidak kenal seseorang pun di kota ini. Izinkan saya menginap di masjid ini sampai esok hari." Tetapi sang marbot berusaha untuk mengeluarkannya. Tidak boleh, karena masjid bukan tempat tidur.
Lalu sambil mendorong Imam Ahmad bin Hambal keluar. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pergi. Sang marbot mengunci pintu masjid tersebut. Ketika Imam Ahmad bin Hambal tahu sang marbot sudah menguncinya, sudah pergi, maka ia kembali ke masjid dan tidur di teras masjid. Sayangnya sang marbot kembali lagi ke masjid dan bertemu lagi dengan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu berkata, "Kenapa engkau masih di sini?" Sang imam menjawab, "Izinkan saya tinggal di sini sampai esok hari, karena tidak ada tempat menginap." Tetapi sang marbot tetap bersikeras, "Tidak boleh, walaupun di teras masjid, karena sudah peraturan." Sambil mendorong Imam Ahmad bin Hambal keluar dari masjid. Lalu Imam Ahmad bin Hambal melihat di samping masjid terdapat kios kecil, toko roti. Dan di sana ada seseorang. Orang itu memanggil Imam Ahmad bin Hambal. "Wahai Syekh, kemarilah. Saya memiliki rumah di dekat sini dan ada sebuah ruang untuk beristirahat. Engkau bisa beristirahat di rumahku sampai esok hari." Sambil berbincang-bincang, sang Imam Ahmad bin Hambal terheran sebab ada perilaku unik dari sang penjual roti yang membuat Imam Ahmad bin Hambal tertarik untuk bertanya. Ketika dia memecahkan telur, dia mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Ketika dia mengaduk adonan, dia mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Dan terus menerus mengucapkan itu. "Saya tidak kenal seseorang pun di kota ini. Biarkan saya menginap di masjid ini sampai esok hari." Lalu kata marbot itu, "Tidak bisa, masjid bukan tempat tidur. Silakan keluar dari masjid." Sambil mendorong-dorong, berusaha mengarahkan Imam Ahmad bin Hambal keluar dari masjid. Lalu sang marbot menutup pintu. Ketika sang marbot pergi, maka Imam Ahmad bin Hambal kembali ke masjid. Kembali tidur, tetapi di teras masjid. Tiba-tiba sang marbot kembali ke masjid karena keistiqomahannya menjaga masjid dan bertemu lagi dengan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu dia kembali menegur Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai Syekh, kenapa masih di sini? Saya tidak punya tempat menginap. Tolong izinkan saya sampai besok pagi." "Tidak bisa, walaupun di teras masjid," kata sang marbot, sambil mendorong Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin kalau sang marbot tahu itu Imam Ahmad bin Hambal, akan mengundangnya ke rumahnya. Ketika keluar dari masjid, Imam Ahmad bin Hambal melihat ternyata di samping masjid itu, tepat di sampingnya ada sebuah kios toko roti. Dan di sana ada seorang. Orang itu memanggil Imam Ahmad bin Hambal. "Ya Syekh, kesini. Saya punya rumah di dekat sini. Engkau bisa tinggal di sana sampai esok hari." Lalu sampainya di toko itu, setelah lama berinteraksi dengan sang penjual, ada sebuah perilaku dari sang penjual roti
yang membuat Imam Ahmad bin Hambal tertarik dan ingin bertanya, "Wahai penjual roti, sejak kapan kau terbiasa mengamalkan amal itu?" "Sejak saya remaja," kata sang penjual roti. Ternyata sang penjual roti terbiasa beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika dia memecahkan telur, dia mengucapkan istighfar. Ketika dia mengaduk adonan, dia mengucapkan istighfar. Ketika dia menaburkan garam, dia mengucapkan istighfar. Lalu sang Imam Ahmad bin Hambal kembali bertanya, "Apa yang kamu dapatkan dari istighfar sebanyak itu?" Lantas penjual roti menjawab, "Tidak ada suatu permintaanku kepadanya melainkan dikabulkan olehnya. Tinggal satu lagi permintaan yang belum dikabulkan." Imam Ahmad bertanya, "Apa itu?" "Aku meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal." Lantas Imam Ahmad bin Hambal terkejut dan berkata, "Allahu Akbar. Ternyata istighfarmu lah yang membuat hamba ini berjalan ke kota ini. Ternyata istighfarmu yang membuat marbot di masjid tadi mengusir hamba sampai ke sini. Ternyata istighfarmu juga yang membuat hamba bisa berada di tempat ini. Karena saya adalah Imam Ahmad bin Hambal." Masya Allah. Dari kisah itu menggambarkan bahwasannya dengan hanya beristighfar, terbiasa beristighfar, semua yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Lalu dalam buku tafsir Al-Qurtubi ada juga sebuah kisah yang bisa kita ambil tentang istighfar juga. Jadi waktu itu ada 3 orang yang datang ke Syekh, seorang ulama besar, Hasan Al-Basri. Orang pertama bertanya, ketika itu Hasan Al-Basri sedang berada dalam kajiannya bersama jamaah. Orang pertama bertanya, bagaimana mengatasi masalah musim kering ini, atau bagaimana cara menurunkan hujan. Jadi ternyata orang pertama ini sudah lama ladang-ladangnya kekeringan, hewan ternaknya kering. Lantas Syekh Hasan Al-Basri menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Lalu orang kedua bertanya tentang keadaan hartanya. Dia hidup dalam kemiskinan, serba sedikit. Maka Syekh Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang sama, "Perbanyaklah istighfar." Dan orang ketiga bertanya tentang keadaannya yang belum juga mempunyai keturunan. Lantas sekali lagi Syekh Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang sama, "Perbanyaklah istighfar." Setelah ketiga orang itu pergi, jamaah bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Mengapa kau menjawab 3 pertanyaan berbeda tetapi dengan jawaban yang sama?" Lalu Syekh Hasan Al-Basri menjawab, "Aku tidak berkata bahwasannya jawaban tadi dari aku, melainkan Allah telah berfirman dalam surat An-Nuh, Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara."
Nabi Nuh telah berkata kepada umatnya, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, bertaubatlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat bagi kalian, hujan yang dipenuhi oleh rahmat Allah, serta memperbanyak harta kalian dan keturunan-keturunan kalian, dan memberikan kalian kebun-kebun yang indah serta sungai yang mengalir di dalamnya. Dari kisah-kisah tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasannya dengan hanya bersenantiasa kita mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, kita dapat memperoleh keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah yang sangat banyak. Di antaranya istighfar mengabulkan semua permintaan kita, mengijabahkan semua doa kita. Lalu istighfar juga menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu istighfar membuka pintu rezeki yang berkah dari arah yang tak terduga. Istighfar juga mencegah hukuman Allah, mencegah azab Allah, dan masih banyak lagi fadilah-fadilah dari istighfar tersebut. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang sering beristighfar, senantiasa beristighfar, merupakan ciri-ciri penghuni surga. Dalam surat Ali Imran ayat 17, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bersabar, orang-orang yang senantiasa jujur, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berinfak kepada Allah, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar atau meminta ampun kepada Allah di waktu sahar atau waktu sebelum subuh. Lalu disebutkan juga waktu yang sangat dianjurkan oleh Allah untuk kita beristighfar. Dan kalau kita terbiasa di waktu itu beristighfar, insya Allah dengan izin Allah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, waktu sahur sebelum subuh, mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena dalam suatu riwayat ini sangat berhubung dengan suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, pada setiap malam Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir dan berfirman, barang siapa berdoa kepadaku akan kukabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan kuberi, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat mendorong jamaah, memotivasi jamaah agar selalu semangat mengamalkan amal ibadah yang ringan tersebut. Dan semoga kita diberi kenikmatan, kelezatan untuk menikmati malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.